Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya pada mata kuliah bahan alat penangkapan ikan. Hari ini kita akan membahas mengenai pemilihan bahan alami dan sintetis untuk konstruksi alat penangkapan ikan, ya, dan alat bantu penangkapan ikan. Jadi mata kuliah materi hari ini ya merupakan suatu materi puncak ya dari mata kuliah ini, yang mana teman-teman nanti diharapkan dapat menganalisis ya dalam penggunaan ketepatan dalam penggunaan suatu bahan alat penangkapan ikan ya berdasarkan pengetahuan yang sudah dimiliki oleh teman-teman ya, yang mana materi dari awal kita sudah bahas bagaimana karakteristik dari bahan alami dan sintetis ya, baik sifat fisik, mekanik, dan seterusnya, yang tentu itu dapat dijadikan sebagai dasar dalam penentuan atau penyusunan suatu alat tangkap. Ya. Baik, materi ke-13 dan ke-14 ini ya merupakan tidak dapat terpisahkan. Jadi hari ini kita akan membahas teorinya ya, bagaimana kita menganalisis ya ketika suatu bahan digunakan pada suatu alat tangkap ya, itu harusnya seperti apa. Kemudian nanti minggu depan teman-teman akan melakukan praktek ya, mengkaji dari beberapa literatur yang ada ya tentang bahan yang digunakan pada suatu alat tangkap ya, bahannya apa saja sih, kemudian alasan kenapa bahan itu yang digunakan. Selanjutnya, jika memang ada masukan dari teman-teman, ini harusnya diganti dengan bahan apa yang lebih sesuai ya, didasarkan pada pengetahuan yang sudah diperoleh pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Baik, ketika kita memilih bahan ya untuk digunakan pada alat penangkapan ikan, ini ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, umur teknis ya. Umur teknis ini tentu harus disesuaikan nanti dengan umur teknis alat tangkap secara keseluruhan ya. Jika bisa, umur teknisnya ini, jika misalkan umur teknis alat tangkapnya rendah, umur teknis material yang digunakannya pun kalau bisa rendah. Tapi tetap untuk sifat mekaniknya ya, kekuatan putus misalkan salah satu hal yang sangat harus dipertimbangkan ya, kekuatan putus dan kemulurannya ini harus sesuai ya. Harus disesuaikan dengan gaya yang bekerja, beban yang didapat oleh alat tangkap tersebut, sehingga tentu dengan kesesuaian kekuatan tadi dia akan membuat alat tangkap tidak cepat rusak. Tentu hal ini akan mudah ya, dan tidak ada masalah untuk material sintetis ya, yang mana memang hampir keseluruhan ya, bahkan keseluruhan seluruh material sintetis ini memiliki kekuatan putus ya, sifat fisik mekanik yang baik ya. Nah, kemudian sifat fisik ini yang harus dipertimbangkan seperti misal kekakuan ya, elastisitas, dan seterusnya. Ya, jadi ini memang sekali lagi harus disesuaikan. Dia akan diposisikan di mana, ya. Terus akan memperoleh gaya seperti apa, beban seberapa besar ya, sehingga hal ini harus dipertimbangkan. Nah, selanjutnya kemudahan pula dalam pembuatan ya, ini harus menjadi acuan dalam pemilihan material ya, dan disesuaikan juga dengan sasaran tangkapnya ya. Selanjutnya yang kelima, sesuaikan dengan konstruksi api yang akan dibuat, dan yang terakhir harga terjangkau. Pada intinya adalah memang untuk material ini semakin idealnya ya, harusnya semakin murah, kekuatannya semakin baik ya, itu tentu dapat dipilih ya sebagai material alat penangkapan ikan. Namun tidak semua material memiliki karakteristik seperti itu, terutama yang alami ya, yang mana kita ketahui lebih cenderung mudah rusak dan seterusnya.
kita perlu perhitungkan dengan baik ya berdasarkan pengetahuan kita terhadap sifat-sifat material tersebut ya. Nah, ini ya sifat dari material alami dan buatan ya. Yang pertama untuk yang alami dia mudah membusuk ya. Sebagian besar berupa staple fiber. Jadi talinya jika dibuat tali ya, dia tidak akan bisa dibuat tali yang halus ya, karena tidak continuous filament ya. Jadi dia staple fiber. Ya, jadi bagian permukaannya nanti tidak halus. Nah, tentu ini pun menjadi salah satu kelebihan ya. Dengan tidak halusnya berarti dia akan memiliki peluang yang lebih kecil untuk slip dibandingkan serat buatan ya, yang mana didominasi oleh serat-serat yang tidak terputus atau continuous filament. Kemudian tidak dipengaruhi sinar ultraviolet ya, ini untuk yang alami ya, jadi ini tidak terlalu berpengaruh dijemur ya, dia tidak akan mudah cepat rusak ya. Bukan berarti tidak rusak ya, jika lama-kelamaan dijemur tentu akan rusak, namun laju rusaknya ini akan berbeda dengan yang serabut buatan ya, yang sintetis. Ini dia dipengaruhi sinar ultraviolet ya, yang mana jika suatu alat tangkap dijemur terlalu lama yang berbahan dari serabut sintetis, ini akan mudah cepat rusak. Kemudian kekuatan putus relatif lebih rendah ya, dibandingkan dengan yang sintetis. Walau demikian ada beberapa yang jika kita sandingkan kekuatan putusnya ini hampir mendekati ya, misalkan katun ya, kemudian rami ya. Untuk katun ini ya, untuk diameter yang sama ya dengan yang misalkan dengan PA misal ya, itu kekuatan putusnya tidak terlalu jauh ya. Jadi kenapa sekali lagi saya sampaikan katun ini merupakan salah satu material penting ya yang digunakan sebagai badan jaring ketika serabut buatan belum ditemukan. Kemudian selanjutnya menyerap air ya. Menyerap air ini secara umum ya, ini adalah pengetahuan secara umum mengenai sifat serat alami dan buatan. Kemudian kalau yang sintetis dia sedikit menyerap air, kemudian tidak mencair jika dipanaskan, kalau ini dapat mencair ya. Kemudian harganya relatif murah ya. Sebetulnya ini tidak selalu ya, jika ketersediaan di alam memang sedikit, ini bisa jadi harga yang alami juga lebih mahal dibandingkan yang buatan. Tapi jika misalkan ketersediaan bahan bakunya baik ya, dalam artian dibudidayakan secara masif oleh masyarakat dan bahkan oleh pemerintah, ini tentu akan membuat ketersediaan melimpah yang pada akhirnya harganya akan menjadi murah. Ya. Baik, selanjutnya, nah ini kita langsung masuk ke inti ya. Bagaimana sih cara pemilihan bahan untuk pursen? Ya, ini baru didasarkan pada kemarin 3 sifat lah ya yang telah kita pelajari, sifat anatomi, sifat fisik, dan sifat mekanik ya. Berdasarkan ketiga karakteristik tersebut, seperti apa nih dalam pemilihan suatu bahan untuk alat tangkap ya. Contoh kita akan membahas bahan untuk pursen ya. Nah, ini contoh desain pursen ya yang ada di Sibolga ya. Terdiri dari ini bagian A kantong, kemudian bagian B ini kanan kiri ya. Sayap badan maaf, kemudian yang C ya. Nah, ini sayap ya, kanan kiri. Kemudian yang D, mana D? Oh ini ya, ini selvage ya. Masih ingat selvage? Oke, semoga masih ingat ya. Jadi selvage ini fungsinya adalah dia untuk memperkuat bagian ujung-ujung tepi-tepi jaring ya, agar bagian ini tidak mudah putus. Ya, biasanya ukuran diameter jaringnya, diameter benang jaringnya lebih besar ya dibandingkan yang bagian badan dan seterusnya. Jadi ini biar
lebih kuat, karena bagian sini biasanya memperoleh beban yang cukup tinggi ya, kemudian juga rentan terhadap gesekan nih, contohnya seperti pelampung ini kan, tali iris atas pelampung ini biasanya diikat pada selvage ya, pada bagian ini jika menggunakan mesin penarik ya, jaring, ini biasanya yang tergulung ya pada bagian wheels-nya, jadi harus kuat terhadap gesekan. Kemudian yang E tali iris, yang F tali iris atas, yang F tali iris bawah, G pemberat, H pelampung, I purse line atau tali kolor ya, kemudian J ini cincin. Ya, ini untuk merefresh saja seperti apa alat tangkap pursen ya. Baik, itu sekedar gambaran untuk alat tangkap pursen. Saya rasa semuanya masih ingat ya. Baik, saya di sini membahas belum seluruhnya spesifikasi kepada material ya. Tapi yang ada sekarang nih contoh bahan jaring ya untuk pursen ya pada bagian kantong badan sayap ini terbuat dari PA ya. Kenapa PA yang dipilih? Karena PA ini memiliki pintalan lebih kuat ya. Kemudian kekuatan putusnya baik ya. Kemudian massa jenisnya lebih besar dari massa jenis air laut ya, yang mana kita ketahui pursen ini kan mengelilingi gerombolan ikan yang berenang cepat ya. Sehingga ketika jaring dilingkarkan, ini harapannya jaring harus cepat turun. Sehingga ikan dengan cepat terkurung ya. Jadi tidak ada kesempatan untuk lolos. Kemudian dapat menyerap air ya. Kemudian resisten terhadap arus cukup baik. Nah, kemudian saat ini ya, memang masih banyak untuk pursen ini yang menggunakan mata jaring dengan jaring yang bersimpul. Nah, untuk mengurangi tekanan ya dari arus, kemudian ketika ditarik ya sehingga tidak terlalu berat, ini bisa menguranginya dengan menggunakan rekomendasinya badan jaring
dengan tanpa simpul atau knotless webbing, ya. Kemudian pelampung, ya, ini dari PVC, ya. Ini digunakan karena memiliki gaya apung yang baik, ya, tahan lama, kemudian tidak menyerap air, ya. Kemudian pemberat dari timah, ya. Ini memang umumnya pemberat rata-rata dari timah, ya. Densitasnya cukup tinggi, ya, sehingga berat, ya, dan dia tidak berkarat, ya. Nah, untuk alat tangkap lain, dahulu untuk pemberat ini selain timah, ya, ada juga yang menggunakan kuningan, ya. Nah, selanjutnya untuk tali ris, tali temali, ya, tali pelampung, tali pemberat, ya, ini bisa menggunakan PA, PVD, atau PE, ya. Yang banyak memang untuk sekarang PA dan PE, ya. Ini kenapa? Karena tensilnya baik, ya, kemulurannya rendah, tahan terhadap gesekan, tidak licin ketika dioperasikan, ya. Tipe tali yang dianyam akan mengurangi peluang tali kusutnya. Nah, ini maksudnya kan tali itu ada yang dipilin dan dianyam, ya. Nah, mungkin mudahnya gini, untuk tali yang dipilin tali jemuran, ya, sering lihat. Kalau yang dianyam tali yang untuk naik gunung, ya. Nah, ini di negara-negara maju, ya, untuk tali temali ini sudah mulai beralih ke tali yang tipenya di anyam, ya, sehingga peluang untuk kusutnya rendah, ya. Kemudian untuk cincin ini dari baja, ya, kuat, tidak mudah berkarat, tahan terhadap gesekan. Nah, cincin untuk pursen ini pun selain dari baja, biasanya toko-toko ikan ini, ya, toko-toko perlengkapan untuk alat tangkap menjadikan juga bahan yang dari kuningan, ya. Itu baik juga, ya. Namun harganya tentu jauh lebih mahal dibandingkan yang berasal dari baja. Baik, untuk selanjutnya alat tangkap gillnet, ya. Gillnet itu secara umum konstruksinya seperti ini, ya. Nah, ini untuk yang di dasar berarti bottom gillnet, ya, yang dipasang bisa dengan fix, ya, secara menetap, atau misalkan yang dioperasikan dengan encircling, ya, diputar, ya, menyapu dasar, ya. Nah, ini konstruksinya terdiri dari pelampung, ya, tali pelampung, badan jaring, jangkar, ya, pemberat, tali iris bawah, kemudian ada selvage juga yang tadi saya sudah jelaskan. Ada pelampung, kemudian ada tali iris atas. Ya. Nah, pemilihan bahan untuk gillnet, ya, badan jaring dari PA, ya, terutama untuk jaring yang di dasar, ya. Ini penggunaan material PA ini, ya, poliamid yang mana massa jenisnya lebih besar dari air laut, dia akan tentu mengurangi penggunaan pemberat, ya, karena dia sendiri sudah memiliki gaya berat, kan, ya. Kemudian tensil strength-nya baik, ya. Kemudian banyak diproduksi serat monofilamen. Nah, selain itu kenapa dipilih PA juga, karena di pasaran untuk jaring ini kebanyakan, ya, bahannya PA yang monofilamen, ya. Untuk gillnet yang memuntal kan biasanya banyak menggunakan yang monofilamen, ya, agar agak elastis sehingga dia terpuntal, ya. Kemudian rekomendasinya sama, ya. Ini bisa menggunakan knotless webbing, ya, atau jaring seperti pursen tadi sama rekomendasinya, atau jaring yang tanpa simpul. Hal ini tentu harapannya ketika dioperasikan, beban gaya yang bekerja arus, ya, misalkan itu tidak terlalu berat, ya, dibandingkan dengan menggunakan jaring yang menggunakan simpul. Karena dengan menggunakan simpul tentu penampang, ya, penampang yang terkena gayanya itu kan lebih besar dibandingkan ketika dia tidak menggunakan simpul. Kemudian untuk pelampung ini menggunakan PVC, ya, atau gabus, ya. Intinya sih sebetulnya untuk untuk gillnet ini, untuk alat tangkap yang misalkan digunakan oleh nelayan-nelayan kecil, ya, itu bisa menggunakan pelampung yang sederhana, misalkan bisa karet, gabus, ya, yang teman-teman mungkin bisa ketahui dari sendal, ya. Nah, itu biasanya bahan tersebut Epafoam kalau tidak salah bahannya itu namanya. Nah, itu relatif murah harganya, ya, sehingga akan menekan biaya produksi pembuatan, ya.
Kemudian gaya apungnya baik, tahan lama, dan tidak menyerap air. Ya. Kemudian selanjutnya pemberat ya, ini bisa dari timah, batu ya, bisa juga dari semen cor. Ya ini sekali lagi pertama tergantung dari apakah dari biaya biasanya sih untuk penggunaan bahan ini. Nah untuk karakteristiknya sendiri harusnya ya untuk pemberat ini cari densitasnya yang cukup tinggi sehingga bebannya masanya berat. Kemudian tidak berkarat ya. Nah, ini selanjutnya ya. Untuk tali ris ya, tali pelampung dan seterusnya. Ini yang sekarang banyak digunakan di kita menggunakan PE ya. Nah, ini pun ada tekniknya ya untuk tali ris atas dan tali pelampung misal. Sebaiknya untuk arah pilinannya ini harus berlawanan ya sehingga tidak mudah kusut. Tapi ketika misalkan ingin yang aman ya dari peluang untuk kusut dan kekuatannya juga baik, bisa menggunakan tali yang dianyam ya seperti yang tadi direkomendasikan untuk yang pursen ya. Baik, itu beberapa untuk pemilihan bahan sintetis ya. Ada juga bahan alami seperti pemberat. Nah, namun ya, untuk pemilihan bahan alami ya, yang mana misalkan dia yang terbuat dari serat, tali temali misalkan. Ini harus dipertimbangkan jenis, tipe, dan bentuk serabutnya. Ya, yang mana setiap jenis serat ya, itu memiliki karakteristik yang beda-beda ya. Kemudian ukuran atau kehalusan. Ya, selanjutnya sifat fisiknya, misalkan kekakuan ya, keuletan dan seterusnya. Kemudian konstruksi berpilin. Ya, karena memang untuk yang alami ini tidak bisa yang monofilamen ya. Karena rata-rata hampir semuanya ya, kecuali kemarin yang kita sempat bahas adalah ulas sutra ya, yang ada yang mengkategorikan ke dalam continuous filament. Nah, hampir semuanya untuk yang material alami ini dia bentuk seratnya staple fiber atau serat pendek. Ya, jadi pasti talinya berpilin. Nah, sehingga jika tali berpilin ini cocoknya untuk alat tangkap di bagian apa dan harus seperti apa masangnya. Ya. Kemudian jumlah dan kekerasan pilinan ya. Nah, ini pun agak menjadi tantangan ya untuk yang alami karena untuk yang diproduksi tidak menggunakan mesin ya. Kekerasan, jumlah pilinan ini biasanya tidak terstandar dengan baik ya. Lain halnya jika ini memang sudah dibuat secara pabrikan ya. Nah, jadi ketika misalkan untuk membuat tali rami misalkan sepanjang 50 cm itu harusnya sudah ada standarnya, membutuhkan serat berapa kilogram misalkan dengan pilinan, tipe pilinan apakah yang soft atau yang middle atau yang hard seperti yang kemarin kita bahas ya. Kemudian arah pilinan jelas ya. Kemudian yang terakhir beratnya ya harus dipertimbangkan. Kemudian untuk bahan alami yang dari batang ya, misalkan untuk tiang pancang, jermal dan seterusnya ya. Ini yang harus dijadikan pertimbangan. Pertama sifat anatomi ya, kerapatannya ya. Kalau bisa yang kerapatannya tinggi ya. Sehingga berat, kemudian kecil kemungkinan untuk air masuk dan seterusnya sehingga dapat bertahan lebih lama. Kemudian sifat fisik ya, dimensi kadar air dan seterusnya. Sifat kimianya juga harus diperhatikan, cari yang kira-kira tahan lebih lama, misalkan jika dioperasikan di air asin ya, air laut. Kemudian sifat mekaniknya ya, lentur, tarik, tekan, geser, keawetannya, kemudian perlakuan tambahan, misalkan apakah dia diberikan cat ya, atau dilumuri misalkan terkena bahan bakar ya ketika nelayan mengoperasikan alat tangkap tersebut, apakah dapat berpengaruh ya terhadap kekuatannya dan seterusnya. Kemudian yang terakhir tentu tipe alatnya ya, lagi-lagi ini tetap harus disesuaikan dengan jenis alat tangkapnya ya.
Kemudian yang terakhir untuk bambu ya. Nah, untuk bambu ini biasanya ya yang digunakan adalah yang berumur sudah di atas 3 tahun ya, 3-5 tahun. Cirinya batangnya dia bersih ya, tidak berkelopak, kemudian tidak ada tunas di bagian pangkal, jumlah daun lebih sedikit ya, artinya dia sudah tua ya. Kemudian warnanya gelap dan kadar air yang berada di bambu tersebut kisarannya 12-18%. Ya. Nah, ini contoh alat tangkap yang menggunakan bahan ya dari yang yang alami ya. Contohnya adalah bagan ya. Ini contohnya bagan tancap ya. Yang panjangnya banyak yang terbuat dari kayu bambu ya. Kemudian hanya jaringnya saja biasanya yang terbuat dari polipropilen ya. Kemudian ini contoh yang kedua. Masih ingat alat tangkap apa? Ya, ini adalah bubuk keong macan ya. Nah, ini terbuat dari bambu ya. Kemudian pemberatnya dia dari semen ya. Kemudian selanjutnya ini bubuk tambun ya. Bubuk tambun ini banyak ya di Kepulauan Seribu, kemudian di Sulawesi, di Bau-Bau ya. Ini banyak digunakan. Ukurannya bahkan di timur Indonesia ini lebih besar ya. Kemudian ada untuk menangkap kepiting ya. Kepiting bakau ini biasanya ya. Selanjutnya jermal ya. Ini ada bambu ya atau dari kayu tiang panjangnya ya. Kemudian ini pun harus diseleksi nih, kayu apa atau bambu jenis apa yang tepat untuk bangunan ini ya. Alasannya apa? Ya. Kemudian selanjutnya ini apa? Masih ingat? Ya, kilung Betawi ya. Ini sebetulnya modifikasi ya dari sero dengan bagan ya. Jadi ada penajunya, ada pengarahnya sebelum dia masuk ke jaring ya. Ini pun dalam penentuan materialnya ini harus ada landasannya ya. Kemudian ini anco dan ini bubu pakaja ya untuk menangkap ikan terbang. Baik, itu contoh 3 saja ya dari pembahasan. Yang pertama tadi membahas masalah bahan untuk fursen, kemudian bahan untuk gillnet, kemudian beberapa bahan alami. Nah, selanjutnya ini untuk memperkaya ya teman-teman ya. Jadi ini merupakan tugas kelompok ya. Nah, tugas kelompok ini kelompoknya yang mana? Yang terakhir dibentuk ya. Pada saat tugas di materi UAS kemarin ya, kan sudah saya susun ya berdasarkan urutan absen. Nah, ini ada kelompok 1 sampai 10. Jadi, tugas ini dikumpulkan hari Senin ya, minggu depan. Nah, seperti apa? Buat sederhana saja ya, yang penting ini targetnya adalah menambah wawasan, bukan hanya 2 alat tangkap tadi yang saya jelaskan. Ini yang pertama, nanti dibuat judul ya, judulnya nama alat tangkapnya apa. Misalkan contoh kelompok 1 dia rumpon. Ya, cari rumponnya itu kan banyak macamnya ya. Cari berdasarkan literatur, misalkan rumpon yang dioperasikan di Laut Jawa misalkan, atau yang dioperasikan di daerah selatan Jawa misalkan. Selatan Pulau Jawa ya, tadi utara Jawa ya. Nah, kemudian cari literaturnya, konstruksinya seperti apa ya. Uraikan bagian-bagiannya ya. Jenis bahannya ya, dari masing-masing bagian tersebut itu tersusun dari bahan apa saja. Tentu sekali lagi pakai sumber ya. Nah, kemudian selanjutnya cari ya, diskusikan. Kira-kira kenapa ya bahan-bahan tersebut yang digunakan ya pada masing-masing bagian tersebut ya. Misalkan rumpon nih, pemberatnya menggunakan cor semen. Ya, kenapa menggunakan cor semen? Ya. Kemudian tali temalinya misalkan menggunakan PVD. Kenapa menggunakan itu? Ya, cari alasannya. Kemudian berdasarkan diskusi dengan teman kelompok ya, apakah bahan tersebut sudah sesuai? Ya.
cari karakteristik ya di buku bahan alat penangkapan ikan. Saya rasa teman-teman sudah familiar semua. Cari kira-kira setiap jenis material ini kan ada sifatnya masing-masing ya, kekuatannya dan seterusnya. Ini apakah yang digunakan untuk menyusun rumpuan tersebut sudah sesuai? Ya. Nah, kemudian jika sudah sesuai ya tidak masalah. Nah, namun jika hasil analisis teman-teman, oh ini harusnya menggunakan bahan lain. Nah, sehingga tulis di sini, rekomendasikan bahan lain yang dapat digunakan sebagai penggantinya. Ya, alasannya apa merekomendasikan bahan tersebut? Ya, baik, semoga paham. Nah, selanjutnya ini ada kelompok, nama dan NIM-nya ditulis di akhir ya. Nah, ini tugasnya dikumpulkan hari Senin. Jadi, hari Senin minggu depan kita kuliah kan ya, jam 3. Nah, ini dikumpulkan jam 5 ya. Jadi nanti pada saat proses kuliah boleh masih mengerjakan, kita sambil diskusi. Jadi ini minggu depan adalah masih lanjutan dari materi yang sekarang. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya. Saya berdoa semoga teman-teman dan keluarga semua di rumah selalu diberikan kesehatan ya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup kuliahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.